Secara pribadi kalau rasional ya, logikanya nggak mungkin orang dendam pribadi dengan saya melempar granat itu yang tidak mudah didapatkan di kaki lima istilahnya. Oh iya. Ini pasti ada indikasinya kepada jabatan yang sedang saya embankan waktu itu. Malam itu ada sih sedikit lucu dan ada sedih-sedihnya. Ya. Lucu dan sedih-sedihnya. Di rumah memang selalu begitu. Ya. Jadi tidak asing di rumah bahwa rame anak-anak muda biasa. Jadi malam itu saya juga sempat ngerespon orang itu nanya, bang main PUBG yuk. Oh PUBG, oke. Oh sempat berperang ah? Berperang. Cerita lucu di situ nanti. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Haba Podcast. Direktur Haba Aceh Barat, malam ini malam yang sangat spesial Pak Direktur. Ya. Ini edisi pertama ya. Perdana bagi kita ya. Perdana bagi kita untuk menjalankan Haba Podcast. Ya. Di edisi ini Pak Direktur, ini sangat spesial karena juga kita ditemani oleh narasumber yang spesial. Sangat spesial. Sangat spesial. Oke. Malam ini kita ditemani oleh seorang legislator muda Oke. yang sangat kritis terhadap berbagai persoalan-persoalan publik yang ada di Aceh Barat. Oke. Anggota DPR yang satu ini juga merupakan anggota DPR yang paling responsif terhadap berbagai macam persoalan rakyat yang ada di lingkup Aceh Barat. Oke, siapa lagi kita sambut nih? Bang Ahmad Yani. Oke. Terima kasih Bang telah hadir di acara Haba Podcast kita malam ini ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Pada malam berbahagia ini saya diundang perdana ya. Oke Bang, ini khusus untuk Abang nih ya kan? Ya rasanya sebuah kebanggaan bagi saya pada hari ini dapat ditemani oleh Pak Direktur dan Bang Rahman. Siap Bang. Ya, kita bincang-bincang sejenak terkait apa-apa pun nanti. Bincang-bincang santai Bang. Bincang-bincang santai. Sehat Bang ah? Alhamdulillah sehat, walaupun dalam keadaan agak sedikit dilema nih. Nanti Enggak apa-apa. Tanda petik, Dilemaannya Bang. nanti Tanda petik, akan kita bahas secara Boleh, tajam. boleh. di ujung. Di ujung kita akan bahas kedilemaannya. Siap. Oke. Hari ini ada aktivitas apa nih Bang? Ini kan weekend, kita biasanya santai-santai sama keluarga dan Apa pergi liburan ya? iya. Ya, untuk hari ini mungkin tadi menyisakan waktu untuk keluarga sebentar. Setelah itu menjalani rutinitas seperti biasa. Tetap padat Bang ya? Tetap padat. Insya Allah dengan bertambahnya mungkin dipercayakan oleh masyarakat di periode kedua ini, Alhamdulillah ya. juga mungkin bertambah beban dan tanggung jawab ya. Setidaknya begitulah, ada rutinitas selain rutinitas pribadi. Berarti ini udah terpilih yang kedua Bang? Ya, Pelantikannya kapan nih Bang? Insya Allah tanggal 26 Agustus ini. Oh nanti berarti harus ada papan bunga dari kita nih. Siap. Ya, wajib dong. Ya betul. Oke gitu Bang. Oke Bang, ini kan Ya. jadi dalam konteks politik di Aceh Barat, belakangan ini Abang kan paling sering tampil nih. Paling sering mengkritisi, kemudian paling sering memberi respon terhadap berbagai macam persoalan-persoalan masyarakat yang ada di lingkup Aceh Barat. Dan kami kita sengaja men-tracking semua apa yang kemudian pernah Abang lakukan untuk Aceh Barat dalam satu periode DPR yang lalu. Ya. Salah satu yang paling berkesan, ya Bang, kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa menjadi kritis itu ternyata juga punya resikonya. Sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Aduh. Ini ngeri nih Pras ya. Iya. Makanya ini kami ingin bertanya sama Abang nih, pengalaman pentingnya menjadi seorang orang kritis yang sempat juga rumahnya dibombardir dengan granat. Dan sampai sekarang pun belum selesai. Nanti kita tanya secara langsung gimana betul. prosesnya ya. Tapi yang pertama kami ingin tahu nih, ya kan gimana sih sebenarnya ceritanya kok tiba-tiba rumah bisa kena bom? Ini penting nih. Ya,
Sudah bisa saya jawab? Ya, oke. Pertama tadi perjalanan kita di 2019, kita muncul dari Partai Gerakan Indonesia Raya, yaitu Gerindra. Pada saat itu kita terpilih di Aceh Barat itu ada 4 kursi, alhamdulillah. Dan kebetulan kita terwakili dari Dapil 3 Waila Raya. Kemudian pada saat itu sebenarnya kita bukan mengkritisi sih kebijakan pemerintah. Cuman mungkin hanya ada kepedulian terhadap apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang kita anggap mungkin belum pro terhadap keinginan rakyat. Jadi untuk sejarah saya di Granat ya, lebih tepatnya. Di Granat kebetulan saya sendiri sampai hari ini tidak tahu latar belakang yang sehingga sempat saya dilempar granat oleh orang tidak dikenal dan orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya tega sekali ya. Itu kan kok bisa di granat gitu Bang? Itu sebenarnya kan ya kita bilang memang sudah menjadi kejahatan yang terorganisir sebenarnya. Sedikit Bang, memang kita juga berpendapat yang sama sebenarnya. Biasanya kalau granatnya meledak saat masa konflik, itu menjadi hal yang biasa. Ini udah damai nih. Ini udah damai nih persoalannya. Betul. Kita sudah sampai damai, tega ya. Tiba-tiba kok masih ada tuh barang. Terus bisa pula meledak di rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sangat kritis ya. Sangat kritis. Mungkin apa faktornya memang itu? Persoalannya ya barangkali kalau secara pribadi, kalau rasional ya, logikanya nggak mungkin orang dendam pribadi dengan saya melempar granat itu yang tidak mudah didapatkan di kaki 5 istilahnya. Oh iya. Ini pasti ada indikasinya kepada jabatan yang sedang saya embankan waktu itu. Oh iya. Kebetulan jabatan apa tuh Bang? Ya kebetulan waktu itu kan saya di Komisi 4. Barangkali waktu itu saya gencar mengkritisi terhadap persoalan kesehatan. Persoalan lain-lain yang menyangkut barangkali ada yang tidak ingin saya ungkit. Cuman kita tidak berasumsi itu siapa. Jadi menjadi kritis itu susah juga, seperti yang disampaikan Bang Raban tadi. Saya imbas yang pertama, imbas pribadi juga saya rasakan yang begitu mungkin tidak pernah saya ceritakan sama siapapun. Pertama kebetulan istri saya itu seorang PNS. Walaupun memang kita sadari pegawai negeri sipil itu memang harus di mana bendera berkibar, di situ dia akan mengabdi. Tetapi profesinya bidan malah lebih di daerah yang dia dimutasikan. Dari Waila Barat ke Pantai Cermin. Itu prodi yang lalu Bang? Prodi yang lalu. Coba bayangkan. Ujung ke ujung Bang ya? Hampir dari Melabuh ke Lamno. Jadi ini mungkin salah satu bentuk terapi bagi saya. Berarti kalau orang berangkat jam 7 pagi, kakak berangkatnya jam 5 subuh Pak? Jam 5 subuh. Yang paling sedih kan ketika itu istrinya lagi mengandung. Waktu kejadian granat itu Bang? Iya, waktu yang granat. Jadi saya ceritakan sedikit, di Senin lah sekitar 2 tahun yang lalu, 2 tahun silam, kami malam itu memang agak larut kami tidur. Biasa saya respon keinginan Pak anak-anak muda di rumah. Sebenarnya bukan di rumah, itu tempat praktek orang rumah. Baru 1 bulan kami pindah ke situ. Tidak tahu kok bisa tahu orang yang ingin melakukan penggranatan itu, kami udah ada di situ. Posisinya di situ. Ya, memang mungkin kami sudah diintai sejak lama ya. Malam itu ada sih sedikit lucu dan ada sedih-sedihnya. Lucu dan sedih-sedihnya. Jadi pertama di jam 12 kebetulan jam 12 malam kami di rumah memang selalu begitu. Jadi tidak asing di rumah bahwa ramai anak-anak muda biasa.
Jadi malam itu saya juga sempat ngerespon orang itu nanya, Bang main PUBG yuk, bilangnya. Oh, PUBG, oke. Oh, sempat berperang, ha? Sambil berperang. Maksudnya lucu di situ nanti. Oke. Baik, oke bilang. Jadi masuk karena mereka tidak cukup sekuat. Oke. Karena 4 orang, Bang, ha? 4 orang. 4 orang. Kuat mabar. Ya, sekuat Sekuat mabar. mabar. Oke, ceritanya saya mabar lah malam itu. Mabar PUBG. Di PUBG kami mulai sejak jam 12 malam sampai jam 3 sore sebelum kejadian. Jam 3 malam, 3 sorry. malam. Jam 3 malam di permainan itu, di game itu, saya selalu kena granat. Sebentar kena granat ya. Jadi datanglah ke dalam gamenya ya, datanglah kawan ini untuk tolong. Tolong. Ya. Obatin lah, Bang, ha? Ya, obatin. Jadi kan lucu. Maksudnya ada petanda apa nih? Biasanya kan kita paling kena M4 kan. Iya. Bahasanya kan. Ini kena granat. Cuma jangan asumsi lain ini. Saya menyamakan persepsi aja dengan anak muda. Jadi kan kenapa main PUBG itulah. Kadang-kadang butuh teman juga karena kami juga khawatir. Jujur saya sudah khawatir saat itu karena terlalu sentral ya mengkritisi beberapa kebijakan sehingga ada persoalan-persoalan lain termasuk hak-hak normatif yang harusnya saya terima saya tidak terima. Oh iya. Di DPRK itulah. Kemudian lucunya setelah jam 3 lewat itu teman-teman pada pulang. Ya. Nah, baik teman-teman anak muda yang ada saya biasanya sih ada sering yang tidur di situ. Kan di depan tuh ada pos lah. Biasa nongkrong biasa ada yang tidur di situ. Pas malam itu enggak ada tidur. Seandainya dia tidur situ, korban dia lenyap. Oh, berarti kejadian itu, Bang, habis bubar. Ya, habis bubar jam 3.45 lebih kurang. Mungkin di situ meledak. Pas meledak terkejut semua. Saya juga terkejut, istri juga terkejut. Dibangun sama istri, bang, betul kata orang udah jatuh meteor katanya. Kan waktu itu isu jatuh meteor waktu itu. Waktu di bulan Ya katanya jatuh dia mau kiamat lah, Bang. Jadi kan dia nggak bisa bergerak, saya pun nggak bisa bergerak. Jadi pas keluar Kaget sebelum keluar dia bilang, bang coba cek dulu katanya. Nah, saya kan baru 20 menit tidurnya. Jadi, sampai keluar udah bau mesiu. Ya, maksudnya waktu itu kami duga ada anak-anak yang main-main sama petasan. Sehingga benar. Semua yang di warga di situ keluar semua. Terasa seperti meledak ban mobil di depan rumah masing-masing, di depan rumah masing-masing. Begitu besar sekali suaranya. Dahsyat sekali suaranya. Apalagi di depan rumah, Bang, kan? Iya. Jadi kan sampai kaku, kami nggak bisa berdiri. Sesaat setelah itu ya udah kami cek. Waktu itu keluarlah yang kemarin ada diwawancari lucu dia orang tetangga saya. Dia juga ada imbasnya, kaca-kaca rumahnya pecah semua. Oke. Dia bangun lihat sampai sana. Dia sambil berbahasa Aceh ya, bilangnya, kerja anak meknyo, kau laki mentang bawa mangga habis lu bawa mangga lun. Dipikir ya, titik bawa mangga. Titik bawa mangga ya kan lucu. Maksudnya dia dianggap tuh ulah anak-anak, sehingga mangganya jatuh semua ke bawah. Tibalah saya kan udah curiga nih. Jadi ini bukan main-main nih. Waktu saya lihat di bawah itu udah lubangnya mungkin ada sekitar 80 cm ada. Lubang terbuka. Bekasnya ya? Ya, bekasnya, kemudian dalamnya sekitar 20 cm. Baru saya bilang, oh ini bukan sembarangan nih. Baru kami cek samping-samping rumah itu, baru kaca kayak dibor. Kaca tembus kayak dibor. Berarti diukur sendiri kekuatannya. Iya benar. Nah, kemudian bilang ini jangan dekat. Kebetulan waktu itu pihak keamanan pun sudah cepat merespon. Memang udah datang situ. Waktu dicek, oh ini granat katanya. Jadi diberikan informasi jangan mendekat, dia langsung di polis line. Langsung di polis. Setelah di polis line baru sibuk semua orang. Dan sampai hari ini sedihnya itu masih saya membekas di ini saya kan. Sekitar 3 jam tuh istri saya lagi hamil waktu itu. Anak dalam kandungan itu tidak bergerak.
Oke. Tapi alhamdulillah dia terlahir sehat. Selamat Betul. Bang. Alhamdulillah. Jadi Berarti nggak ada korban Bang ya? ya nggak ada korban itu selain rumah-rumah warga yang di samping-samping. Kemudian ada sisi menyisakan trauma di sebagian itu. Ya. Pada saat itu ambisi saya untuk mengkritisi itu terkendala dengan permohonan istri saya. Oke. iya, Udah takut ya Bang. Ya ada satu tekanan psikis ya Iya. yang berat bagi seorang istri karena memang kejadian yang terjadi itu bukan kejadian biasa. Bukan kejadian biasa. Ya. Jadi mana tahu nanti ke depan, Bang, tolong selamatkan kami, katanya. Maksudnya dia sambil berlutut di hadapan kan, jadi agak sedikit tergugah saya sehingga perlahan. Namun secara kepentingan tetap saya perjuangkan sampai sekarang. Jadi istilahnya amanah yang dipercayakan hari ini di mana kesewenang-wenangan dan ketidakadilan di situ kita hadir. Walaupun kadang-kadang harus mengesampingkan persoalan-persoalan lain yang mungkin akan berakibat kepada pribadi kita. Seperti Pak Rahman sampaikan tadi, tidak mudah kita kadang untuk mengkritisi, menjadi kritis di parlemen. Ada resiko dan konsekuensi yang ancaman, Bang, ya. akan kita tanggung. Seandainya pada kejadian itu saya nauzubillah ya masih menjadi korban dan meninggal dunia. Itu kan sampai hari ini kita kan nggak tahu apa motifnya. Ya. Itu yang paling sedihnya. Tapi sampai sekarang belum tahu nih motifnya apa tuh Bang ya. Ya, saya rasa begitu karena masih menjadi kasus mangkrak ya. Memang berarti dari pihak yang berwajib belum ada ini. Ya, mungkin belum bisa menentukan pihak pelaku ya. Ya pelaku. Karena mungkin masih dalam masa penyelidikan atau gimana, masih kita nggak tahu. Dan pun saya sudah mengikhlaskan itu. Oke. Yang penting kritis itu jangan berkurang juga Pres ya. Inilah sebenarnya kita mau tahu. Nah, yang kita mau tahu ini pasca kejadian itu, tadi memang Abang Ahmad Yani udah cerita sedikit, agak sedikit tensi kritisnya dikurangi, ya kan? Volumenya dari 80 jadi 50 lah. 50. Karena ada permintaan istri. Iya. Tapi kalau kita tracking kembali ke media sosial saat ini ya, media sosial ke media-media yang ada di seputaran Aceh Barat, ini tensinya udah mulai naik lagi nih. Kalau kemarin sekarang udah 90 nih. Udah mau gaspol ya? Mau gaspol lagi nih. Ya. Ini kita mau tanya nih sama Bang Ahmad Yani kan. Ya. Kok bisa seberani itu sih sebenarnya? Sebenarnya sih kita berani itu karena peduli sebenarnya, bukan karena ada historis kita sebagai pernah di mahasiswa aktivis atau apa. Cuman karena peduli aja. Kadang-kadang semua yang jadi persoalan kita akomodir walaupun bukan di komisi kita. Karena kami kan ada komisi 1, 2, 3, dan 4. Itu beda-beda fungsinya. Ya. Kalau kita di komisi 3 itu sekarangnya fokusnya di pembangunan. Jadi mitra kerja kita di eksekutif ada PUPR, kemudian BPBD, kemudian DLH. Itu terkait lingkungan kita tidak akan diam. Masalah air masuk nggak itu Bang? Masuk. Oh masuk. Jadi masalah PDAM ya. Enggak, masalah PDAM itu di komisi 2. Oh komisi 2. Beda nggak apa-apa. Karena sekali kan lagi hangat nih Bang nih kan masalah PDAM nih. PDAM memang di mana grup Aceh Barat ini ribut semua persoalan itu. Soalnya kan Aceh Barat sumber dayanya sangat melimpah, alamnya, laut, udara, air nggak ada, pusing gitu. Oke. Nah itu kalau soal yang lain, saya rasa mungkin teman-teman yang lain juga tidak juga mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di Aceh Barat. Mungkin agak kurang berani ataupun tidak mau terekspos. Atau bagaimana definisinya kita tidak tahu. Kalau saya sih ambil sikap sebagaimana implementasi orang parlemen. Kami kan punya fungsi ya di legislasi
kemudian Budgeting. budgeting dan controlling, ya. Jadi mungkin di controlling kita maksimalkan, di budgeting juga kita imbangkan, kemudian di legislasi juga kita sudah melahirkan semenjak kita di periode pertama kita sudah melahirkan 3 kanun ya, atau perda kalau di daerah lain. Kalau kita 3 kanun, bahkan yang terakhir ini adalah revisi kanun CSR. Yang intinya Bang Ahmad Yani tetap nggak gentar ya. Untuk sementara insya Allah sih belum. Belum. Belum yang namanya. Cuman perlu diingat aja, mungkin historisnya kita catat di sini. Ya. Oke. Kalaupun nanti terjadi sesuatu sama saya misalnya ke depan, kita minta kan nauzubillah semua jangan. Nanti kalau memang terkait dengan apa yang telah saya perjuangkan ini, menurut saya itu sudah betul. Oke. Siap. Kami juga menilainya demikian. Ya. Memang kita butuh Iya. Bung Rahman. Soalnya kita butuh dewan-dewan yang kritis. Iya, benar. Kalau misalkan di DPR itu cuma diam-diam aja, ya Ya. anak-anak pun bisa kan gitu, Bang. Betul. Saat kami memutuskan ini kita mau manggil siapa nih Ya. di grand opening kita nih Aba Aceh Barat, ya kan? Betul. Setelah di tracking, setelah dipelajari, oh ternyata paling tepat ini Bang Ahmad Yani. Ya. Ya, sebuah kehormatan dan kebanggaan dan terima kasih juga mungkin bagi Bapak Direktur dan host pada kali ini. Siap. Mungkin saya penempatan pertama nih. Mudah-mudahan Oke. nanti kan podcast ini bisa diisi oleh orang-orang yang lebih mantap lagi. Amin. Oke. Oke, kita beranjak ke hal yang paling banyak dibicarakan nih, ya kan? Siap. Apa Apa, itu, tuh? Bang? Nah, ini bukan air lagi ya. Bukan air lagi, bukan masalah air nih, Bang. Soalnya beliau baru keluarkan statement masalah air nih. Masalah PDAM. Ini soal politik legislatif, ya kan? Oke. Ya. Di dalam kita nih di Aceh Barat saat ini kan lagi panas-panasnya soal adanya gerakan politik di legislatif yang menolak Mm-mm. LPJ, laporan pertanggungjawaban PJ Bupati. PJ Bupati Oke. Aceh Barat. Menarik nih. Jadi Awalnya diterima, enggak, itu nanti dulu. Karena kita mau awalnya tahu. ditolak. Kita mau tahu dulu nih kenapa ditolak. Oke, Ketika oke. sudah diterima, kemudian kita baru tanya. Iya. Kenapa diterima ya kan gitu. Nah, ini kenapa kok bisa ditolak? Apa indikator-indikatornya Iya. yang ada sehingga LPJ Bapak Bupati PJ Bupati Aceh Barat Bapak Dr. Andes Mahdi Effendi Siap. sehingga ditolak oleh parlemen. Nah, ini menjadi pembahasan khusus nih di masyarakat Aceh Barat. Apa yang terjadi sebenarnya? Hampir semua fraksi ya. Iya, betul. Ini Pak Direktur ya. Pak. Karena nggak mungkin kita yakan sama host ya. Oke. Ini pertanyaannya menggelitik nih. Pertanyaan menggelitik. Jadi salah-salah kejebak. Oke, Bang. kita jawab sekilas ya. Barangkali saya tidak mewakili parlemen menjawabnya ya. Nanti kalaupun salah saya pribadi. Oke. Itu. Yang pertama kan mungkin gini, kan politik itu fleksibel dan dinamis ya. Yang pertama. Yang kedua, kita di 2023 ini kenapa dari pertama menolak hampir semua fraksi, hanya satu fraksi menerima. Kemudian muncul lagi setelah itu di sela akhir masa penerimaan KLKPJ sudah diterima kembali oleh fraksi, tiga fraksi, Golkar, Partai Aceh dan Partai Pedes, fraksi Pedes, sorry. Nah, itu mungkin alasan ditolak oleh 4 fraksi ada hal-hal yang berkaitan dengan realisasi dan target anggaran, target realisasi anggaran dan target pendapatan itu tidak sesuai sudah di tahun kedua. Ada yang di bawah 50%, ada yang di 50% lah rata-rata, ada yang di atas. Hanya yang surplus PAD-nya yaitu PUPR. Nah, Itu surplus. ya, PUPR. Mungkin karena inovasi terbaru mereka melalui aplikasi apa namanya, pokoknya Ya, ada aplikasi Bang Kurdi itu. Bang Kurdi. Yaitu satu, kemudian yang lain tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan di pembahasan. Itu salah satu yang menonjol mungkin terjadi penolakan.
asumsi ini secara pribadi ya. Oke, Pak Aus, oke. ya. Jadi Oke. siap. kita Bukan tidak mewakili boleh- fraksi, bukan Bang, ya? mewakili fraksi. Masih takut-takut ya. Oke. Ya udah. Lanjut setelah itu mungkin ada hal lain yang ada keinginan pembangunan yang barangkali dinilai oleh para wakil rakyat di 4 fraksi itu tidak menjadi usulan dan program pro rakyat. Cuman alasan sedetail-detailnya kan yang saya rasa nggak berani saya umbar di sini gitu. Berarti itu di belakang kamera di belakang. Kami kan perlu tahu juga ya. Ya Murama. Yang intinya masyarakat kan memang berhak tahu. Ya, berhak sebenarnya tahu. ya. Jadi alasan lain barangkali kan menjadi rahasia umum ya. Karena itu keputusan politik. Oke. Ya, keputusan politik. Jadi Gerindra dan Partai Amanat Nasional tetap konsisten menolak. Oke. Kami pun kapasitas hanya sebagai anggota fraksi ya. Iya, oke. Jadi apapun keputusan politiknya samikna wa Ta'ama, ta'ama. ya. Sesuai jalan yang lurus dan benar. Tidak mungkin kami melawan kan menjadi arahan dan petunjuk dari pimpinan. Jadi walaupun memang sudah seharusnya ya mungkin menurut fraksi itu tidak sewajarnya diterima. Kami rasa juga ada alasan-alasan lain dari pihak pimpinan dan kami juga merasa itu belum layak diterima kalau memang beberapa persoalan itu tidak diperbaiki. Oke. Ya. Ya karena politik itu dinamis. Ya nggak statis. Oke. Kadang-kadang negosiasi politik karena begitu dinamis jadi dinamikanya juga nggak lama berselang. Jadi tiba-tiba Diterima, ya? 2,5 hari ya setelah penolakan, kemudian akhirnya fraksi Golkar. fraksi Golkar dan fraksi Partai Aceh kemudian menerima laporan pertanggungjawab. Apakah dalam proses di parlemen ini apakah ada perbaikan-perbaikan yang signifikan dilakukan oleh pemerintah dalam realisasi target ataukah memang target perubahan dan lain sebagainya? Baik, mungkin di fraksi Golkar dan fraksi Partai Aceh beserta fraksi Pedes sudah dilakukan apa yang menjadi pertanyaan di pandangan umum. Kan di prosesnya kan di pandangan umum dipertanyakan. Mungkin sudah dijawab oleh pihak eksekutif dan dibenarkan secara ini. Dibenarkan apa yang menjadi masalah sehingga ditolak. Keinginan dan alasan ditolak mungkin sudah sesuai dengan mereka, sudah dipanggil, ya dibanmus kembali, itu sah-sah saja karena quorumnya mencapai. Karena mereka 17. Kami tetap tidak masuk dan tidak menerima. Karena tetap konsisten. Jadi tegak lurus pada perintah. Berarti 50+1 itu, Bang. Iya, kalau Untuk secara banmus. quorum udah cukup. 17 dari 25 anggota DPR. Ya, barangkali mungkin ada tensi juga dari kawan-kawan. Ini alasan kawan-kawan yang menerima. Kenapa diterima? Kenapa pertama tolak, kedua diterima? Mungkin kan yang pertama mereka ada tensi mengingat ada ini alasan sih ya, alasannya ya. Saya juga tidak mampu vonis bahwa itu katanya ada persoalan gaji aparatur desa, kalau tidak dikanunkan LKPJ nanti di perubahan tidak bisa ini. Kemudian menjelang pelantikan karena di sekretariat kurang anggaran, Bukan karena yang lain, Bang. bukan. Alasannya Ya, normatif. Oke. Mungkin ada kutip kan belakangnya. Kita nggak tahu itu ya kan. Oke. Nah, cuman alasan yang alasan yang memberikan kepada kita hanya itu. Kemudian karena menjelang pelantikan kan butuh anggaran nantinya. Jadi kemudian di hal-hal lain ada pembangunan yang harus dituntaskan. Kalau tidak lakukan perubahan
nanti dananya tidak bisa realisasikan, tidak bisa dianggarkan. Kemudian menyangkut dengan pilkada juga menjelang di hadapan yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Itu alasan-alasan yang sudah diberikan oleh kawan-kawan kepada kami. Kami hanya mendengar saja. Oh, iya. Kami pun begitu ya Bung Rahman. Cuman ada apa di balik itu kita tidak tahu. Maksudnya Nggak tahu, kita ya. tidak seuzon terhadap kawan-kawan Oke. apa-apa. Oke. Jadi jelas mungkin alasannya bisa kita terima. Oke. Ya semoga aja kita berdoa ya, semoga pembangunan Aceh Barat ini terus berjalan sebagaimana Amin. mestinya. Amin. Ya pastinya. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, Ya. Bang Ahmad Yani, belakangan ini silva kita membesar ya. Ya, Di anggaran murni kemarin silvanya besar. betul. Oke. Mungkin itu salah satu yang disebut dengan target tadi ya. Target. Ya. Ya, nggak tercapai ya. Ya, karena menyisakan silva sama dengan kurang di perencanaan. Oke. Sehingga istilahnya secara kasar kita sampaikan tidak mampu merealisasi anggaran. Ya. Mungkin di mana kekurangannya, Nggak bisa belanja nih. ya Nak ada piti. biasa nggak bisa belanja karena nggak ada uang kan. Ya, ada ini piti, ada Bang. ada uang Ada tapi nggak uang. bisa belanja. Iya. Aduh, luar biasa. Begitu Bung Rahman ya. Mm-mm. Ini kali aja memang di kesempatan lain kita harus undang PJ. harus kita tanya nih apa ada yang seperti Ya. yang tadi ya. Tapi duduknya nanti PJ sebelah sana. Jangan di samping kan. Iya, benar. Nah, nanti takut main cubit-cubit. Jangan jawab itu kata ya. Oh iya. Oke. Oh ya Bang, ini kita masuk ke hal yang sifatnya sangat penting untuk kita edukasi terhadap masyarakat. Baik, apa itu? Ini berkaitan dengan potensi daerah. Iya. Sumber daya alam ya. Kita punya sumber daya, nggak cuma alam nih, kita punya sumber daya yang sangat Betul. melimpah, Melimpah. ya kan? Tapi kembali lagi, kalau kita mengecek PAD itu kan masih sama dengan wilayah-wilayah yang biasa-biasa aja, Betul. ya kan? Apa kemudian banyak terjadi kebocoran dan lainnya sebagainya? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik ya. Ya. Jadi yang pertama kami ingin tahu dulu nih ya, secara garis besar apa aja ke sumber-sumber daya ya Ya. atau potensi-potensi daerah yang ada di Aceh Barat nih menurut Bang Ahmad Yani. Boleh. Saya jawab mungkin, mohon maaf ya bagi pendengar barangkali yang lebih mampu dan memahami ya. Ini mohon koreksinya nanti. Kita sharing-sharing Kalau sini salah Bang. ya. Yang pertama, potensi daerah itu menurut saya di Aceh Barat ini sangat luar biasa ya. Tergantung pertama dari sisi pemerintahnya untuk mau nggak di pemetaan dan inventarisir untuk diaktualisasi sebagai aset yang mampu melahirkan kemajuan di kemudian hari. Yang pertama, kita pariwisata itu luar biasa. Itu yang paling kecil dulu. Kalau daerah orang mungkin itu udah masuk kategori besar ya. Iya benar. Tapi kalau kacamata saya pribadi, pariwisata itu kita mulai di yang paling kecil kalau di Aceh Barat. Karena itu salah satu upaya pemerintah seharusnya itu melihat juga sisi pariwisatanya. Karena itu mendatangkan wisatawan lokal dan asing. Asing, iya benar. Walaupun tidak berdampak secara signifikan, tetapi secara transaksi keuangan akan lebih tinggi di sini. Oke. Ya. Kemudian salah satu potensi yang di mana yang perlu kita lihat di Kuala Bubun itu, di bawah jembatan itu, itu luar biasa. Pantai ya? Pantai, ada wisata bahari dan wisata darat di situ. Itu kebun tanaman nipah itu. Oh ya, pohon nipah. Ya, itu kalau dimodifikasi dari orang, tapi harus dengan sentuhan dana pemerintah dengan APBN ataupun APBN. Iya benar.
Itu salah satu dulu. Kemudian apa kata kita di sini hari ini yang pertambangan. Kita ada berapa IUP? Ada 5 IUP di Aceh Barat yang sedang eksplorasi ya. Kemudian ada juga yang sudah produksi. Itu batu bara bang ya? Batu bara. Belum lagi emas. Ya, belum lagi emas ada di 3 kecamatan. Kalau potensi hari ini mungkin kalau secara batu bara ya, kita tahun kemarin di dana bagi hasil batu bara itu 93 miliar. Oke. 3 miliar. Satu tahun. Jadi itu hasil rekonsiliasi ya. Hasil rekonsiliasi dengan pusat Aceh Barat mendapatkan itu. Oke. Cuman hari ini apakah itu sudah aktual? Itu tergantungnya nanti dari dinas DPKKD ya, yang ada ikut nggak rekonsiliasinya? Karena dari pusat bagi dengan provinsi bagi dengan daerah penghasil itu ada persen yang sudah teratur. Oke. Kemudian itu satu serang. Kemudian potensi lain hari ini seperti di sektor kelautan pelabuhan. Kita sebenarnya ini kan terlalu berani saya katakan. Ya kan. Kalau sektor kelautan sebenarnya kan kita harus mendapat PNPB itu. Ya pajak PNPB ya, itu di luar itu. Tapi kan itu harus kita gugat undang-undang PP 1 PP Permen. Cuma saya sudah lupa, ada saya coba baca-baca, jadi harus kita gugat ke MK, kan terlalu berani. Jadi karena itu sudah masuk ke pusat, tidak kita terima. Sebenarnya ada kapal-kapal yang tongkang-tongkang yang parkir di laut itu, kita coba melalui UU nomor 11 2006 Undang-Undang Aceh. Oke. Kemudian secara potensi lain hari ini kita juga punya tambang emas. Ya. Emas yang legal bang. Yang seharusnya hari ini beberapa tambang itu kan bisa pemerintah ambil inisiatif. Sejauh ini kita lihat penambangan masih dilakukan secara ilegal di Aceh Barat. Tidak ada tambang emas yang legal di sini. Walaupun pihak aparat penegak hukum sudah beberapa kali melakukan penindakan, bahkan ada yang ditangkap. Tetapi pihak pelaku penambang ilegal tetap mengotot dan melakukan itu. Kita tidak tahu ada apa ini sebenarnya. Walaupun sudah beberapa kali ada upaya pemberantasan, namun itu sebuah kerugian yang luar biasa bagi Aceh Barat. Karena sudah mungkin sudah 10 tahun lebih ya peti itu dilaksanakan. Jikalaupun itu hari ini pemerintah mampu menginisiasi dengan lebih baik pengambilannya, itu kan bisa mendatangkan PAD yang sangat besar bagi Aceh Barat. Oke. Salah satu upaya, kalau ini bagian dari sarannya, itu kan harus yang pertama harus ada wilayah pertambangan rakyat lah. Yang memang terkoordinir dengan baik. Kalaupun tidak bisa dilakukan WPR, lebih baik itu dijadikan zona konservasi saja, karena sudah sangat jauh kerusakannya. Kenapa saya sangat tahu perihal seperti itu? Karena saya berada di daerah pemilihan tersebut. Salah satu di kecamatan daerah pemilihan saya itu Sungai Mas. Ya. Ya, ada harapan kita kalau memang ada celah untuk di WPR, itu pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera solusi itu yang sangat tepat. Yang pertama, masyarakat untung, kemudian daerah juga untung.